Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Hari ini cuaca cerah sekali dan saya ingin sedikit kembali ya berjalan-jalan di sekitar rumah. Ya, ini kebetulan sedang ada di halaman rumah bersama si kecil ya, Haribo seperti ini. Ada sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini, dimana jika teman-teman tinggal ya di negara Swiss dan ingin mempunyai binatang atau hewan peliharaan di rumah kita, terutama informasinya untuk hewan peliharaan anjing ya, seperti yang saya punya ini, untuk ras-ras tertentu. Di sini itu anjingnya diwajibkan untuk mengikuti sekolah ya. Jadi Haribo ya, anjing kecil ini, nah bisa kalian lihat, ini pun diwajibkan untuk mengikuti sekolah di sini. Selain diwajibkan untuk mengikuti sekolah, juga saya pribadi mengasuransikan ya, asuransi kesehatan buat anjing kita. Karena jika sakit ya atau memerlukan kesehatan, memerlukan dokter atau rumah sakit, maka kosnya akan begitu tinggi, sangat mahal di sini. Memang untuk asuransi itu tidak diwajibkan ya untuk hewan. Kalau untuk kita manusia, asuransi kesehatan di negara ini itu diwajibkan. Namun karena pengalaman yang sudah saya dapatkan ya beberapa bulan yang lalu, ketika Haribo, hewan peliharaan saya itu mengalami sakit ya, nafasnya sesak tiba-tiba, dan saya membawanya ke rumah sakit. Wah, lumayan cukup mahal. Maka dari situ saya belajar alangkah baiknya kalau kita mengasuransikan hewan piaraan kita juga. Karena dengan adanya asuransi, otomatis ya kesehatannya itu pun akan lebih baik ya. Kalau jika memerlukan pelayanan kesehatan dari dokter atau juga pelayanan dari rumah sakit, maka akan meringankan kita. Saya yakin di banyak negara hal ini pun sudah banyak dilakukan ya, di mana hewan peliharaan kita mempunyai asuransi kesehatan. Namun juga saya yakin tidak semua ya sahabat-sahabat terutama yang di Indonesia melakukan hal seperti ini. Karena mungkin di negara Indonesia belum umum ya kalau kita mengasuransikan hewan piaraan kita. Dan di negara Swiss ini, bagi siapapun yang mempunyai hewan peliharaan berupa anjing ya, diwajibkan juga untuk mencatatkan namanya di kantor kecamatan ya. Jadi setiap orang yang mempunyai dogi, kita itu ditanya namanya siapa, doginya, lahirnya, tahun dan tanggal berapa ya, seperti itu, dan dari keturunan atau rasnya ras mana. Nah, jadi kayak ada cacah jiwa juga ya untuk binatang ini. Nah, karena itu ya saya sering membawa juga Haribo English Bulldog ini untuk berlibur ke negara-negara di Eropa ya. Maka saya pun membuatkannya identitas seperti paspor, teman-teman. Jadi di sini Haribo pun mempunyai paspor jika saya bawa pergi ke luar negeri, dan identitas ini pun sangat bermanfaat ya. Switzerland adalah negara yang cukup kecil ya, dengan berpenduduk sekitar 8 juta orang saja. Sehingga untuk pemerintahnya pun akan lebih mudah untuk mengatur semuanya ya mengenai negara ini. Dan selain itu pun memang kesadaran masyarakatnya itu sangat tinggi. Kita bekerja sama dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah sehingga semuanya itu berjalan dengan baik ya. Saya tidak katakan semuanya ya, mungkin kebanyakan program-program itu bisa berjalan dengan baik karena juga ada partisipasi yang sangat positif dari masyarakatnya.
Desa di mana saya tinggal ini bernama Zurich-Oberland. Jadi tempat ini tuh tidak begitu jauh ya dari pusat kota Zurichnya, hanya sekitar 30 menit jika memakai kendaraan ataupun kita bisa mempergunakan kereta. Dan desa ini tuh sebetulnya cukup besar juga ya, penduduknya cukup banyak. Walaupun jarak rumah antara rumah satu dengan rumah berlayar yang lainnya itu cukup space ya, tidak terlalu berdempetan seperti di kota-kota besar. Makanya teman-teman ya, di sini pun saya bisa menginformasikan kalau kita ingin hidup nyaman itu ya tidak perlu harus di kota besar. Bahkan sebaliknya yang saya rasakan, karena saya dulu sebelum pindah ke tempat ini saya tinggal di city center, di pusatnya kota Zurich. Karena waktu itu saya masih sibuk dengan pekerjaan, melihat ya dari situasi untuk transportasinya kan kalau di perkotaan itu lebih gampang ya. Jadi setiap 15 menit itu ada bis, ada kereta. Namun karena sekarang masa pensiun saya, masa tua saya pun tinggal di daerah sedikit keluar dari kota, ternyata suasananya lebih nyaman. Suasananya adem, ayem, tentram kayak begitu. Dan untuk transportasi ya di negara Swiss ini, di desa sekecil apapun kita akan selalu mendapatkan transportasi umum. Dan sekarang ya karena udara bagus, saya sudah tinggal rumah ini beberapa hari untuk liburan ke Amsterdam, maka sekarang saya akan tengok-tengok juga halaman rumah. Dan juga di sudut sana saya mempunyai pohon apel yang buahnya sudah pasti banyak berceceran lagi ya di tanahnya. Nah sekarang saya akan membersihkannya dan saya akan mencoba memungut kalau masih ada buahnya ya, biar bisa dibagi-bagikan lagi. Nah itu dia ya pohon apelnya, kita lihat pasti di bawahnya itu sudah banyak lagi yang berjatuhan. Tuh kan, tuh sayang tuh. Tuh. Banyak sekali nih yang sudah berjatuhan dan saya akan mengambilnya lagi nih, sisa-sisanya yang masih di atas. Wah banyak sekali nih yang berjatuhannya teman-teman. Kalau di Indonesia saya sudah panggil anak-anak sekampung ya untuk ngambil dari pohonnya ya, bukan yang jatuh-jatuh ini kan sudah pasti ada worm ya, udah nggak bagus kalau yang jatuh. Tapi di atas di pohonnya pun masih banyak. Jadi sekarang memang saatnya untuk kita panen buah apel ya. Di video sebelumnya pun saya sudah menayangkan ya bagaimana saya mengambil buah-buah apel sendiri. Dan sebentar lagi di negara ini akan berganti musim, maka pohon yang ada di belakang saya ini hanya tinggal batangnya saja. Dan tentunya pun saya ingin sharing ya kepada kalian bagaimana suasananya day by day di negara Swiss ini. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Semoga kalian terhibur. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.